wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran siklus asam sitrat dan pengendaliannya. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Imelda Marsorlina Situmorang dengan NIM 1212761 dari kelompok 1. Semuanya, perkenalkan nama saya Hagia Sofia Putri dengan NIM 121270081 dari kelompok hiji. Halo semua, perkenalkan saya Natalia Deviana Manurung dengan NIM 121270098 dari kelompok hiji. Halo semua, perkenalkan nama saya Jasmine Pramesti dengan NIM 1212722 dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Perdana dengan NIM 121270021 dari kelompok hiji. Pada video kali ini, kami dari kelompok hiji, metabolisme dan informasi genetika RA akan menjelaskan sebuah video tentang asam sitrat dan pengendaliannya. Let's check it out. Definisi dan sejarah asam sitrat. Asam sitrat atau yang disebut dengan siklus Krebs ditemukan tahun 1937 oleh Sir Hans Adolf Krebs dengan mengamati adanya glukosa yang secara perlahan memecah dalam mitokondria. Pada proses ini nantinya akan mengubah karbon yang terikat dalam asetil-CoA menjadi dua molekul CO2, membebaskan koenzim A dan memindahkan energi dari dalam senyawa NADH, FADH2, dan GTP, yang dimana nantinya akan menghasilkan satu molekul ATP. Tujuan asam sitrat. Tujuan dari asam sitrat ialah mengenali peran sentral mitokondria pada katalis dan pengendalian jalur-jalur metabolik tertentu. Lalu, dapat menjelaskan reaksi-reaksi metabolik akhir yang umumnya terdapat pada jalur biokimia utama sebagai katabolisme tenaga. Selanjutnya akan menghasilkan NADH dan FADH2 yang akan digunakan dalam rantai transport elektron, di mana bagian tersebut merupakan bagian penting dari produksi ATP dalam proses respirasi seluler. Dengan begitu, tujuan utama dari siklus Krebs ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses oksidasi asam lemak dan glukosa. Kemudian pada asam sitrat memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama ialah sebagai pemecahan karbohidrat, di mana gula sederhana tersebut dihasilkan dari karbohidrat dalam makanan yang nantinya akan diubah menjadi piruvat melalui proses glikolisis. Yang kedua, fungsinya sebagai pemecahan lemak, di mana pemecahan lemak ini melalui beta oksidasi yang akan menjadi asetil-CoA, yang nantinya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, pemecahan asam amino. Pemecahan asam amino ini sebagai substrat dalam reaksi biokimia atau sebagai sumber energi. Dan yang terakhir yaitu pengaturan keasaman sitoplasma, di mana proses ini nantinya asam sitrat akan teroksidasi, lalu CO2 dilepaskan dan mengkompensasi peningkatan keasaman sitoplasma yang dapat terjadi selama proses metabolisme. Selanjutnya akan ada tahapan dari siklus Krebs. Kira-kira bagaimana ya tahapan dari siklus Krebs ini? Check this out. Tahapan pertama. Pada tahap pertama terdapat asetil-CoA yang merupakan tahapan pada respirasi aerob sebelumnya. Tahapan ini akan dimulai dengan kondensasi antara oksaloasetat yang memiliki 4 atom C dengan gugus asetil yang memiliki 2 atom C, yang kemudian akan membentuk senyawa sitril-CoA terlebih dahulu. Lalu, sitril-CoA nantinya akan dihidrolisis sehingga ikatan CoA akan terlepas. Maka terbentuklah senyawa yang dinamakan dengan asam sitrat, di mana memiliki 6 atom C, dengan enzim yang terlibat pada tahapan ini yaitu enzim sitrat sintase. Tahapan kedua. Pada tahap kedua yaitu pengubahan sitrat menjadi isositrat dengan reaksi yang terjadi ialah isomerisasi, di mana pada tahapan pertama sitrat akan mengalami dehidrasi pada atom C nomor 1 dan 2 yang terdapat gugus hidroksil dan atom H akan dilepas dalam bentuk air.
Langkah dehidrasi ini akan membentuk cis-asonitat yang kemudian mengalami hidrasi, yaitu dengan penambahan satu molekul air ke dalam struktur yang kemudian menghasilkan senyawa yang dinamakan isositrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Tahapan ketiga. Pada tahap ini mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat, yaitu akan terbentuk NADH dan melepas CO2 dengan reaksi katalis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Langkah pertama, isositrat akan melepaskan dua atom H dengan NAD+ sebagai aseptor elektron dari pelepasan hidrogen yang membentuk NADH dari hasil oksidasi. Isositrat yang telah kehilangan dua atom H tersebut terlebih dahulu akan membentuk oksalosuksinat. Selanjutnya, oksalosuksinat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepaskan satu atom C dan dua atom O yang membentuk CO2, di mana hasil akhirnya berupa senyawa alfa-ketoglutarat. Tahapan keempat. Tahapan ini akan mengubah alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA dan akan terbentuk NADH dari hasil oksidasi yang berfungsi sebagai aseptor elektron. Langkah pertama, alfa-ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi. Setelah CO2 terlepas, akan terbentuklah ikatan CoA. Jadi, ikatan tadi akan digantikan oleh CoA sehingga terbentuk senyawa yang dinamakan suksinil-CoA. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahapan kelima. Pada tahap ini terdapat suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon dan suksinat juga memiliki 4 atom karbon karena pada tahap kelima ini tidak terdapat pengurangan atom karbon. Namun, terdapat PI di mana PI ini merupakan suatu fosfat inorganik yang berada dalam bentuk ortofosfat untuk melepaskan ikatan dengan koenzim A. PI ini akan masuk melepaskan ikatan sehingga akan membentuk suksinat dan fosfat yang akan ditransfer lagi ke GDP dan akan membentuk GTP, lalu fosfat dalam GTP akan ditransfer ke ADP, sehingga hasil akhirnya adalah ATP. Dalam tahapan ini, enzim yang berperan adalah suksinil-CoA sintase. Tahapan keenam. Tahap ini akan mengubah suksinat menjadi fumarat, dan pada tahap ini juga akan menghasilkan FADH2 yang berasal dari pengoksidasian FAD menjadi FADH2. Suksinat akan melepaskan dua atom hidrogen dan akan diterima oleh FAD karena FAD merupakan akseptor dalam oksidasi yang menghilangkan dua atom hidrogen dari suatu substrat sehingga akan membentuk FADH2. Dan ketika suksinat telah kehilangan dua atom H, maka akan menjadi fumarat. Dan pada tahap ini enzim yang berperan adalah suksinat dehidrogenase. Tahapan ke-7. Tahap ini akan mengubah fumarat menjadi malat, di mana akan ada penambahan H2O yang biasa disebut dengan proses hidrasi, di mana satu gugus hidrogen dan satu gugus hidroksil akan berikatan dengan karbon yang berbeda, yaitu pada karbon nomor 2 dan nomor 3, sehingga ikatan antara gugus hidroksil dengan hidrogen yang terikat dalam fumarat akan berubah menjadi malat dengan menggunakan enzim fumarase. Dan yang terakhir ialah tahapan ke-8, di mana dalam tahap ini akan terjadi proses perubahan malat menjadi oksaloasetat, di mana oksaloasetat ini merupakan suatu senyawa yang terlibat dalam tahapan yang pertama dari siklus Krebs yang berikatan dengan asetil-CoA, yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang akan membentuk sitrat. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase dengan reaksi yaitu pelepasan satu atom hidrogen dari gugus hidroksil yang kemudian NAD akan menerima elektron dari atom hidrogen sehingga akan membentuk NADH, di mana terdapat perubahan dari suatu gugus hidroksil yang telah kehilangan hidrogen akan berubah menjadi gugus karbonil, di mana hasil akhirnya disebut dengan oksaloasetat. Kemudian, adapun keterkaitan antara siklus Krebs dengan glikolisis pada proses katabolisme, yaitu harus melalui beberapa tahapan mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Keterkaitan tersebut karena adanya energi dalam perkembangan sel-sel dalam jumlah yang tidak terbatas, dan glikolisis, serta siklus Krebs yang selalu berdampingan ketika proses pengeluaran energi saat berlangsungnya metabolisme dalam tubuh. Itu dia tadi pembahasan terkait siklus Krebs. Semoga video pembelajaran kami dapat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih telah menonton. See you!